Can you speak English in Korean accent? You think Korean English accent very different? What the hell you talking about? You think Korean accent got problem? Korean accent is the same as American English. Japan. How are you these days? 팬들이 다 차단해주죠? I'm glad 네. to hear as 아, 만들어서 보냈어요? 네, 그 댓글에 막 이렇게 지금 말도 안 되는 일이 발생하였습니다. 한국인 한 명이 인도네시아를 모욕하고 인종차별하는 일이 발생했습니다. 절대 있어서는 안 될 일이에요. So apparently Korea is beefing with all of Southeast Asia. Some South Korean K-pop fans weren't allowed into some venue with professional grade camera. But on behalf of Korean people, I am so sorry. Netizen Korea Selatan sekarang tengah menjadi samsak di berbagai sosial media karena ulah mereka sendiri. Ya, Knet sebutan untuk netizen negeri ginseng malah makin merasa paling benar dan berani menantang semua orang. Bukan hanya bikin gaduh dengan warganet siblings atau Asia Tenggara, mereka juga menyerang orang Brazil, India, Meksiko, sampai Kuwait. Netizen Korea ini harusnya belajar sama Presiden Prabowo Subianto. RI 1 dengan tegas pernah bilang 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Bener banget tuh kata Pak Prabowo, sekarang netizen Korea makin gosong dirujak warganet satu dunia. Bahkan fasilitas dan tempat wisata di negeri ginseng habis dikasih rating jelek oleh siblings. Knet akhirnya kena mental sampai beberapa kreator lokal mereka menangis karena nggak kuat dibully. Bahkan ada yang sampai mengadu ke Presiden Korea Selatan. Aduh, kira-kira kenapa Knet ini malah ngotot terus membuli siblings? Tonton video ini sampai habis. Korea Selatan versus everybody. Kericuhan antara netizen Korea Selatan dan warganet Asia Tenggara ternyata masih berlangsung panas. Knet, sebutan untuk netizen Korea, sampai saat ini masih belum mau mengakui kekalahan. Padahal aliansi warganet siblings sudah menggoreng mereka sampai gosong. Siblings terus menjunjung tinggi slogan bersatu kita teguh, bersama kita bully netizen Korea sampai runtuh. Warganet Filipina bahkan kagum dengan persatuan Asia Tenggara. Bukannya menyerah dan meminta maaf, Knet malah semakin rasis kepada orang-orang ASEAN. Orang-orang Korea ini kalau ada lomba manusia paling rasis, kayaknya mereka jadi pemenangnya deh. Coba lihat postingan netizen Korea di sosial media X berikut ini. Akun bernama @umparum3 ini mengejek IQ rata-rata orang Indonesia itu batas terendah IQ penduduk Korea. Namun nggak cuma itu aja, dia juga menyamakan orang Indonesia dengan simpanse. Lucunya, netizen Indonesia justru langsung membalas dengan postingan yang lebih menohok. Ada yang membandingkan plastik di Indonesia dipakai untuk bungkus gorengan, sementara di Korea dipakai untuk operasi wajah. Waduh, minimal skill 1 dulu bang, jangan langsung diulti gitu. Kasihan tuh netizen Korea terpapar cahaya fakta yang terlalu terang. Orang Indonesia kalau urusan membuli netizen negara lain di sosial media emang top banget. Netizen Brazil aja sampai bilang kalau kita adalah pemimpin siblings di jagat maya. Ngomongin soal budaya operasi plastik di Korea, kenapa mereka nggak berusaha ngikutin mbak yang satu ini ya? Akun @gina199600131 ini berani tampil apa adanya di sosial media dengan wajah Koreanya tanpa oplas. Nah, potret mbak-mbak Korea yang satu ini malah dapat apresiasi dari warganet siblings loh. Balik lagi ngomongin netizen Korea yang ngeselin, mereka hobi banget membanggakan IQ mereka yang katanya masuk 10 besar terpintar di dunia. Bahkan ada satu akun yang menyebut netizen siblings sebagai orang gak punya pendidikan.
Izin, minimal kalau IQ-nya sepinter itu harusnya bahasa Inggris mereka jago dong. Tapi kok malah begini sih pas disuruh ngomong bahasa Inggris? Can you speak English in Korean accent? You think Korean English accent very different? What the hell you talking about? You think Korean accent got problem? Korean accent is the same as American English. Klaim kalau netizen Korea punya IQ cerdas sepertinya harus divalidasi ulang. Soalnya mereka malah membalas ejekan warganet siblings dengan postingan rasis lagi. Kali ini mereka mengejek orang Vietnam dengan gambar orangutan. Aduh, kayaknya Kenneth belum tahu kalau warganet Vietnam ini barbarnya 11-12 sama Indonesia. Langsung deh kena ulti super dari warganet Vietnam. Oke, Mimin bantu terjemahin apa yang dibilang sama akun Vietnam ini. Kalian sudah melakukan begitu banyak operasi plastik sehingga plastiknya meresap ke otak kalian. Dan kalian terus-menerus menggigit orang. Kembalilah ke sarang kalian dan lihatlah diri kalian sendiri. Kalian babi plastik, kalian jelek baik secara fisik maupun moral. Nah, sadis banget kan komentar dari warganet Vietnam barusan? Hayo, netizen Korea kira-kira mau balas ngebully pakai bahan apa lagi nih? Bosen gak sih roastingannya hal-hal rasis kayak warna kulit mulu? Ada akun Korea yang membuli ekonomi siblings. Dan ya, malah kena ulti yang lebih parah. Perseteruan antara Kenneth dan siblings ini ternyata makin meluas. Netizen Korea malah senggol bacok warganet negara-negara lain yang sebelumnya gak pernah ikut campur di keributan ini. Salah satunya ada Kenneth yang mengolok kecerdasan orang Brazil lebih rendah dari Indonesia. Mereka juga merendahkan budaya orang India sebagai kaum terbelakang. Sekarang Kenneth malah dimusuhi oleh lebih banyak negara di dunia karena sikap rasis mereka. Bahkan warganet Kuwait sampai ikut membuli netizen Korea yang terlalu banyak omong. Akun @th7girl menertawakan bahasa Inggris orang Korea yang acak adut. Bahkan warganet Meksiko sampai takjub dengan keributan yang terjadi antara Kenneth dan siblings. Sandal slop keren ini lagi diskon 75%. Cek linknya di bawah ini. Kenneth kena mental akhirnya ngadu ke presiden. Netizen Korea Selatan akhirnya mulai kena mental guys. Dibully satu dunia ternyata bikin mereka nggak tahan lagi. Beberapa kreator negeri ginseng sampai menangis. Bahkan sampai ada netizen Korea Selatan yang mengadu ke presiden mereka gara-gara kericuhan versus siblings ini. Seorang konten kreator bernama Min Jae Kang mengirimkan pesan kepada Lee Jae-myung, presiden Korea Selatan saat ini. Di dalam pesan tersebut dia menuliskan permohonan agar sang presiden membela netizen Korea. Pak Presiden, di X ada oknum orang Korea yang brengsek rasis ke orang Indonesia. Gara-gara itu orang Korea yang gak bersalah, terutama saya, lagi dihujat, diserang, bahkan dihina oleh netizen Indonesia. Tolong speak up untuk warga Korea yang tidak bersalah. Terima kasih, tulis akun tersebut. Aduh, netizen Korea mulai nggak asik nih, masa baru kena bully online langsung lapor ke presiden. Kemarin-kemarin aja berani rasis sampai menghina kulit orang ASEAN. Sekarang kena mental kau dek. Wajar sih kalau mereka kena mental karena aliansi siblings bahkan sampai memberi rating buruk ke fasilitas dan tempat wisata di Korea Selatan. Hangang Bridge sempat mendapat rating 4,0 karena berbagai testimoni buruk dari netizen siblings. Sementara Mapo Bridge di Seoul bahkan ratingnya sempat menyentuh 2,9. Sikap menyebalkan orang Korea memang layak disikat oleh aliansi siblings. Mereka bahkan tidak didukung oleh negara tetangganya sendiri seperti Jepang. Buktinya netizen Jepang aja ikut belain siblings melawan Kenneth. Salah satu akun warganet Jepang yang cukup besar juga ikut merosting netizen Korea Selatan. Padahal Kenneth udah berharap bakal dibantuin sama mereka. Warganet Jepang malah ikut membela siblings dengan memuji para perempuan Asia Tenggara kecantikannya lebih natural dibanding wanita-wanita Korea Selatan. Selama beberapa hari terakhir, warga Korea dan Asia Tenggara telah berdebat tentang penampilan. Tetapi warga Asia Tenggara menang. Ini karena mereka memiliki tingkat harga diri yang tinggi dan rasa bahagia, percaya diri dengan wajah alami mereka dan siapa diri mereka, serta dapat tersenyum dengan bangga. Itulah penampilan yang benar-benar indah, tulis akun tersebut. Kapan lagi beli sepatu hiking cuma 100 ribuan aja? Cek linknya di bawah ini. Dengan semakin dibully oleh berbagai warganet dunia, akankah netizen Korea Selatan akhirnya sadar kalau sikap rasis mereka sangat menyebalkan?